Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi ada yang dari musola mana, Kalau nama saya Haji Awing, saya mantan caleg. Ya, kalau kalau saya persoalan nasab dan lain-lain bagi saya itu bukan persoalan kalau bagi saya. Tetapi saya punya pengalaman pribadi, zaman dulu saya nyalon wali kota, zaman saya lagi sedang lagi populer lah gitu. Jadi memang banyak sekali saya melihat hidung-hidung mancung itu ya dengan bewoknya itu datang ke saya. Omongannya menurut saya tidak mencerminkan dia seorang bagi saya yang namanya cucu Rasulullah, saya sangat menghormati dan saya yakin tabiatnya itu adalah tabiat yang baik gitu. Tetapi begitu dia datang dengan gaya-gaya seperti itu, saya bilang ini Arab Bahlul pasti ini gitu. Nah, guru saya Habib Abdurrahman Assegaf itu jauh dari sifat-sifat seperti itu gitu. Jadi saya bilang, jadi memang mungkin banyak di Republik Indonesia ini yang mengaku-ngaku sebagai habaib gitu. Sehingga persoalan orang mencari-cari nasab si A, si B, si C itu ya menurut saya sesuatu yang wajar aja ketika kemudian orang yang kan di sini nih kalau kita ngeliat orang Arab aja, orang Arab datang ke sini mengaku habaib, ya kita kan karena kita tidak tahu nasabnya, kita tidak tahu apanya, kita mungkin orang yang karena kecintaan kepada Rasulullah, kepada duriah Rasulullah, kemudian orang itu menjadi buta. Nah ini suatu pembelajaran menurut saya yang baik ketika kemudian ada, anggaplah seorang imam yang sok tahu ini sebetulnya menjadi sesuatu yang baik menurut saya, ada pembelajarannya gitu. Ini ada pandangan yang perlu diluruskan dan ini memang banyak yang salah. Dikira kalau cucu Nabi itu pasti baik, itu salah pandangan itu. Anaknya Nabi Nuh itu masuk neraka, Kan'an namanya Pak. Nabi Nuh itu punya 4 anak, Ham, Shem, Yafet, Kan'an. Kan'an anak terakhir. Kalau menurut orang Yahudi, Kan'an ini cucu, bukan anak, anaknya Ham. Nah, gak ada jaminan kalau cucunya Nabi mereka pasti akan mengajarkan gak ada. Ada itu kiai yang bilang seperti itu. Kalau memang mereka cucu Nabi, mereka tidak mungkin jualan minyak. Loh, emangnya mau jualan apa? Kapal perang. Ya. Itu statement yang kurang tepat. Tidak ada. Kalau cucu Nabi itu orangnya pasti soleh, gak ada. Yang dijamin dari dosa hanya Rasulullah dan para Nabi yang 25 itu. Yang wajib kita ketahui. Sebenarnya Nabi itu ada 124.000. Yang jadi Rasul ada 313. Itu saja yang maksum. Tidak ada anak cucu Nabi itu maksum terjaga dari dosa. Tidak ada. Jadi jangan sampai kita punya pemikiran kalau memang dia itu keturunan Nabi, tidak mungkin dia itu orangnya sembrono. Loh, di dalam Al-Quran berarti orang yang punya pemikiran seperti ini jarang khatam baca Quran biasanya. Coba buka di surah Al-Ahzab. Ya nisa'an nabi lastunna ka ahadihin. Kan begitu kan? Wahai istri-istri Nabi, kamu tidak seperti yang lain. Kalau kamu sampai melakukan fahisyatan mubayyinah, melakukan kekejian, dosa, maka yudha'af lahul adzab di'afain. Maka dosanya dilipat gandakan. Habib kalau melakukan dosa, dosanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena dia panutan. Seharusnya jadi panutan kok nakal, kan begitu. Ya. Jadi tidak ada jaminan cucu Nabi itu soleh, tidak ada. Tapi kalau namanya saya, keponakan Ahmad Maulana, saya tidak akan mempermalukan Ahmad Maulana. Tidak bisa Pak, tidak bisa memang. Datang ke tempat kita dengan menyombongkan bahwa dia duriah Rasul dengan cara-cara seperti itu. Saya kalau sampai menyebutkan kiai banyak loh yang seperti itu, yang lebih parah banyak. Gitu. Bahkan di rumah Pak, saya itu terkenal penentang anaknya kiai.
Gus. Saya tuh paling benci kalau ada Gus itu sok-sokan itu. Beneran, Pak. Ada Gus biasanya ya naik King, Pak. Tahu King? Suaranya King ini kan bisa bangunin orang sahur, Pak. Ya. Itu saya benci ketika ada orang bilang begini, oh itu anaknya kiai nanti akan jadi kiai juga itu meskipun nakal. Kata siapa? Mana dalilnya itu? Kalau anaknya kiai nakal nanti jadi kiai juga, itu dari mana dalilnya? Kadang kita difanatikkan sesuatu yang gitu, seperti itu. Ya. Yang menghormati gak salah, kan sudah menghormati kan? Kita kan gak salah kan, menghormati soalnya. Tapi mengatakan kalau anaknya kiai nakal nanti akan jadi kiai juga, itu saya tidak setuju. Saya siap debat 3 hari 3 malam itu. Ya. Live seluruh dunia begitu kan, kayak gayanya Isana itu orang Banten itu ya. Nah. Kalau ada Habib contohnya, Habib ini nakal ya. Biasanya yang muda ini biasanya. Gayanya kayak artis, rokokan. Pokoknya kayak orang fasik lah gayanya gitu. Tidak menunjukkan pendakwah sama sekali gitu. Lalu mengatakan, "Wuh, ini nanti pasti diampuni, pret," kata saya. Enggak, sejak kapan di pondok pesantren bertahun-tahun tidak pernah diajari seperti itu. Kita cuma menghormati, kalau salah ditegor, beb, antum 2 kali lipat beb dosanya beb kalau melakukan salah beb. Jadi kadang kita salah dalil, Pak. Dalilnya sudah benar tapi yang megang salah. Contoh, Pak ya. Kita kalau bertamu ada dalil fal yukrim doifahu, betul? Itu dalil pemilik rumah, Pak ya. Jangan dipegang tamu ya. Kalau dipegang tamu nanti sertifikat rumah diminta juga, Pak. Gitu. Fal yukrim doifahu. Hormatilah tamumu. Ini dalil pemilik rumah. Kalau dalilnya tamu apa? Ad-doif kal mayyit, Pak. Tamu itu seperti mayat. Maksudnya apapun yang disuguhkan oleh pemilik rumah harus ikhlas. Pemilik rumah punya dalil, muliakanlah tamumu, maka apapun semampunya kita keluarkan agar tamunya senang. Ini kalau dibalik megang dalilnya bahaya ini, Pak. Yang tamu pengen makanan banyak, yang punya rumah cuma ngeluarin air tok, padahal di belakang banyak gitu. Sama seperti kasus sekarang, khairukum li ahli min ba'di, kata Rasulullah. Paling baiknya kalian yang paling baik kepada keluargaku setelah aku mati, kata Rasulullah. Ini dalilnya kita. Jangan dipegang Habib. Kalau dipegang Habib nanti dia itu gila hormat, Pak. Begitu. Nah, dalilnya Habib apa? Yang ketat-ketat itu dalilnya Habib. Kayak ayat surah Al-Ahzab barusan. Kemudian lau saraqat ibnati Fatimah laqattu yadaha. Andaikan Fatimah yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Ini dalil yang harus dipegang para habaib agar mereka hati-hati, tidak gila hormat. Tapi gila menghormati itu yang lebih baik. Gila menghormati lebih baik daripada gila hormat. Itu dalilnya habaib yang ketat-ketat ini. Dalil kita itu khairukum li ahli min ba'di. Paling baiknya kalian yang baik kepada keluargaku setelah aku mati. Kalau dibalik megangnya, kita megang yang itu, lau sarqat ibnati Fatimah laqattu yadaha, Beb, jangan sok-sokan, Beb. Antum kalau salah dipotong juga tangannya, Habib. Tengkar akhirnya. Yang Habib minta dihormati, loh. Dalilnya salah gitu. Sama-sama benar tapi yang megang salah. Nah ini makanya kenapa para ulama dulu, bayangkan Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Itu beliau hafal 1 juta hadis. Sekarang para pembatal nasab ini, Arba'in Nawawi pun tidak hafal mereka. Ini Imam Ahmad terkenal hafal 1 juta hadis, pendiri madhab Hambali. Beliau suatu saat sholat di masjid, kelihatan ada sayyid kecil mau keluar dari masjid, beliau tidak berani, mundur. Lalu Habib yang kecil ini bilang, "Ya Syekh, antum duluan yang keluar." Imam Ahmad tidak mau, Pak. "Monggo sayyid, antum dulu." Itu hafal 1 juta hadis, Pak. Jangan tanya hadis kalau sama beliau. Pendiri madhab Hambali. "Monggo sayyid." Akhirnya Sayyid itu keluar duluan ke pintu. Lalu apa kata Imam Ahmad? Dia adalah ahlul bait Rasulullah, wajib bagi kita menghormati dia. Cerita ini ditulis sahih oleh murid-muridnya Imam Ahmad yang bernama Imam Ibnul Muflih Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah wal Minahul Mar'iyah. Bayangkan Imam Ahmad, Pak. Jangan tanya hadis sama kitab kalau beliau, Pak. Kelihatan Sayyid kecil lewat, minggir beliau.
mau nanya dalil kalau sama Imam Ahmad ya. Hamdalah TV.